Yang sakit segera disembuhkan, yang sehat tetap fit dan tetap semangat. Mohon maaf teman-teman, karena bentar lagi bulan puasa nih, minta maaf lahir batin. Terima Biasanya kan kasih, kalau Pak. bulan puasa kan minta maaf dulu. Kapan kita bikin makan bersamanya? Kenapa Mencius? Biasa kan kita buat puasa itu kan ada makan bersama, halal bihalal. Kita Saya pakai Zoom tunggu aja undangannya biasa. saja, Pak. Tunggu undangannya. Makan sendiri di rumah masing-masing. Para lewat Zoom aja makannya. Iya. Unduh materi udah rekan-rekan? Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Belum. Jaringannya harus Alhamdulillah Sudah bisa, Bu Ayu. belum bisa, Udah Pak. bisa, unduh Bu Ayu sampai map. HP saya harus taruh di sini, di jendela. Kalau saya pindah hilang sinyalnya. Enggak, masih lama Forumnya sampai belum 5. bisa ya? Forum diskusi Forumnya mah nggak belum ada. bisa ya? Cuman belum. Emang Oh, nggak ada belum bisa. diskusi. Oke. Unduh materi aja untuk kehadiran. Oke. Terima kasih. Siap. Baik, Pak Ayu, langsung doa pembukaan ya. Langsung kita buka bab 1. Ketua kelas sudah japri ibu dosen ya belum? Aku nggak berani japri Bu Desen. Satu orang aja utusannya, nanti ngambek lagi bu dosennya. Biasanya Kang Nana atau Kang Amir tuh yang dekat sama dosennya. Sensitif tuh beliau. Atau Pak Permensius yang mau japri bu dosennya. Tunggu kesepakatan aja, Pak. Kalau kesepakatannya mesti saya, oke. I am go. Udah Bu Desennya udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya udah diunduh ya, Bapak Ibu di Istadi ya. Oke, baik. Iya, udah Untuk Bu. hari ini kualitatif, tidak ada hitungan, tidak ada kuantitatif. Saya share ya materinya. Oke, ini materinya sudah muncul Sudah, Bu. tentang Sudah, Bu. dari penawaran dan teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ini juga sebenarnya di matematika ekonomi sudah pernah kita bahas tentang biaya ya, kalau di matematika ekonomi kemarin. Nah, kalau di ekonomi manajerial ini tentang demand dan supply atau permintaan dan tawaran. Oke, baik, saya mulai saja. Dari teori permintaan atau demand, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian ada definisi lain, permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat
harga tertentu dan pada tingkat pendapatan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Pertama, harga itu sendiri. Ya, semakin murah atau semakin rendah harga barang tersebut, maka semakin tinggi permintaannya. Ya. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang tersebut, maka semakin sedikit atau semakin menurun permintaannya. Namun dalam kondisi ceteris paribus artinya memang tidak 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 bisa diterapkan pada barang-barang tertentu seperti sembako atau kondisi ceteris paribus. Ya. Seperti beberapa case yang lalu, beberapa waktu lalu tentang terkait kelangkaan minyak goreng. Ketika harga minyak goreng rendah, maka permintaannya tinggi. Dan sekarang ketika harga minyak goreng naik, tapi itu merupakan salah satu bahan pokok, maka walaupun harganya tinggi, tetap saja permintaannya juga tinggi. Ya. Nah, ini tidak bisa diterapkan pada barang-barang sembako atau kondisi ceteris paribus. Kemudian faktor lain itu harga barang lain yang terkait. Ya, ini ketika harga misalkan terjadi pada terjadi pada kelangkaan adalah premium, bahan bakar minyak premium. Ya. Ketika bahan bakar premium mulai langka dan harganya juga mulai naik, maka harga barang lainnya yang terkait atau barang pengganti barang substitusi itu akan berdasarkan hukum permintaan atau teori permintaan juga akan meningkat permintaan. Maka ketika premium juga mulai meningkat, atau waktu itu Pertamax mulai meningkat, premium langka, maka permintaan Pertalite akhirnya ikut meningkat. Ya. Jadi barang pengganti yang terkait dengan barang tersebut, itu juga faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian tingkat pendapatan per kapita. Nah, ini biasanya terkait dengan gaya hidup. Ketika pendapatan meningkat, maka tuntutan gaya hidup juga meningkat dan permintaan ataupun pengeluaran juga akan meningkat. Selera atau kebiasaan, ya ini juga sama. Ketika selera orang berbeda-beda, maka di situ ada perbedaan permintaan antara satu orang tersebut dengan yang lainnya. Walaupun tingkat pendapatannya mungkin sama atau harga barangnya sama, tetapi tergantung dari selera atau habit, kebiasaan. Kemudian jumlah penduduk, ya jelas ini secara kuantitas juga mempengaruhi. Jumlah penduduk meningkat, maka permintaannya juga meningkat. Kemudian perkiraan keadaan ekonomi di masa mendatang. Perkiraan akan terjadinya kenaikan harga, maka permintaan pada saat itu akan meningkat. Nah, dari definisi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, terdapat hukum permintaan. Ya. Jika harga barang naik atau jika P naik, maka permintaannya atau quantity demand akan turun.
dan sebaliknya. Jadi berbanding terbalik. Nah, untuk hukum permintaan ini adalah berbanding terbalik. Kecuali pada kondisi ceteris paribus, artinya barang-barang tidak berlaku terhadap barang-barang pokok. Kurva permintaan di sini menggambarkan sifat hubungan antara harga dengan quantity. Ya. Terdapat sebuah tabel permintaan. Pada saat tingkat harga 100.000, maka permintaannya atau demand-nya 5. Quantity demand ya. Pada saat harga meningkat menjadi 200.000, maka quantity demand-nya menurun menjadi 4. Dan seterusnya. Sampai pada kondisi harga tertinggi, misalkan di tingkat harga 500.000, maka demand-nya juga akan semakin menurun hingga 1 unit atau 1 quantity demand. Nah, jika digambarkan dalam kurva permintaan, maka bentuknya adalah seperti yang di samping ini. Ya, jadi berbanding terbalik atau menurun ke kanan. Ini adalah kurva permintaan. Ya, harganya juga berbanding terbalik dengan quantity demand-nya. Untuk teori permintaan, ada yang namanya pergerakan kurva permintaan. Ada perubahan, ada pergeseran. Ya, kalau pergerakan kurva, ini adalah perubahan kurva karena perubahan faktor harga. Sedangkan faktor lainnya konstan. Ya. Sekali lagi, pergerakan kurva permintaan adalah perubahan kurva ketika atau karena perubahan faktor harga. Sedangkan faktor lainnya tetap. Ya. Itu ada pada posisi kurva sebelah kiri. Pada saat harga stabil atau P0, maka permintaannya juga stabil di Q0. Nah, pada saat harganya menurun menjadi P, maka permintaannya meningkat. Kurvanya bergeser ke bawah. Ya. P1 harganya turun ke P1, maka permintaannya bergeser ke kanan, ke Q1. Ya. Maka kurvanya adalah bergerak ke bawah. Ya, bergerak. Kemudian pada saat harganya naik ke P2, maka quantity demand-nya akan menurun ke Q2. Ya. Maka kurvanya bergeser ke atas. Ya. Kurvanya bergeser ke atas. Itu untuk pergerakan kurva permintaan. Nah, ada lagi namanya pergeseran kurva permintaan. Ya. Kalau tadi pergerakan karena faktor harga yang berubah, kalau pergeseran ini karena faktor-faktor non-harga. Sedangkan harga diasumsikan konstan. Bisa dilihat pada kurva sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan dengan kondisi harga normal atau stabil, tetapi ada kondisi lainnya. Q0 pada kondisi tertentu kuantitinya meningkat. Ya, kuantitinya meningkat ke Q1 atau ke kanan. Meningkat ke Q1, maka kurvanya akan bergeser ke kanan dari D0, maka kurva akan membuat kurva baru atau bergeser menjadi D1. Kemudian pada saat terjadinya penurunan kuantiti dari Q0 ke Q2, maka secara kurva juga akan bergeser dari D0 ke D2. Nah, inilah kalau sebelah kiri adalah pergerakan kurva,
ya, bergerak ke atas atau ke bawah, sedangkan yang sebelah kanan adalah pergeseran kurva. Kurvanya yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, ini untuk teori permintaan. Ada pertanyaan untuk teori permintaan? Maaf Bu, pergerakan dengan pergeseran itu beda ya? Bedanya apa? Faktor harga. Iya, Di apa situ kan bedanya? tadi sudah ada penjelasan bahwa perubahan pergerakan kurva itu perubahan karena adanya faktor harga. Sedangkan pergeseran itu perubahan karena faktor lain selain harga. Nah, itu ada perbedaannya di situ. Nah, kalau dilihat pada pergerakan kurva itu P-nya berubah, Q-nya juga akan berubah. Tapi kurvanya satu. Nah, sedangkan pergeseran kurva, P-nya tetap, Q-nya yang berubah. Kurvanya yang bergeser. Itu perbedaannya. Yang lain adalah, itu bisa dilanjut. Lanjut Bu, agak putus-putus Ibu. Ya, Agak putus-putus suaranya Bu. jelas nggak? Atau semuanya memang saya sinyalnya putus? Di tempat saya jelas. Iya Bu. Berarti mungkin dari, Ya Bu, di tempat saya Iya, aman Bu, betul. di NTT aman. Mungkin di tempat Pak siapa tadi yang sinyalnya Baik. kurang ya Pak. Iya Bu, ya Bu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi sudah di teori permintaan atau demand. Sekarang kita ke, nah gini, contoh saya berikan contoh deh di apa ya, pergerakan dan pergeseran kurva. Pada saat misalkan saat Lebaran nih, permintaan akan daging ayam itu berubah. Nah, atas perubahan tersebut itu pergerakan atau pergeseran. Permintaan daging ayamnya yang berubah. Itu pergerakan atau pergeseran? Pergerakan. Itu pergeseran Bu. Pergeseran. Ya. Kan yang dikatakan tadi permintaan akan daging ayam pada saat Lebaran. Ya. Kecuali ada keterangan tambahan permintaan akan daging ayam dikarenakan terjadinya kenaikan harga. Nah, itu baru pergerakan. Nah, itu bedanya. Kalau pergerakan dikarenakan harga. Tapi kalau pergeseran tidak ada step atau pernyataan terkait harga. Seperti itu perbedaannya. Kemudian ya sama halnya seperti kalau ibu-ibu di apa namanya pada saat pergantian tahun ajaran anak sekolah. Nah, itu kan biasanya permintaan seragam meningkat, padahal harganya stabil. Nah, beda halnya ketika Lebaran atau Tahun Baru, di mana banyak perubahan harga, banyak diskon yang diberikan oleh penjual baju. Nah, permintaannya juga tinggi. Nah, itu adalah pergerakan. Tapi kalau yang tadi contoh tentang baju seragam sekolah itu adalah pergeseran. Ya, jadi sebenarnya secara harga tetap, tapi karena momen dan karena keadaan tertentu, maka permintaan meningkat. Nah, itu. Seperti itu perbedaan dari
kurva permintaan. Kapan terjadi pergerakan dan kapan terjadi pergeseran. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjut ke teori penawaran atau supply. Dari definisinya dulu, penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Oke, yang bawah itu definisi di teori permintaan yang sebelumnya ya. Kalau di teori penawaran, seperti yang tadi di definisi yang pertama, penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual suatu barang pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhinya kurang lebihnya sama, tapi di sini definisi dari si penjual atau produsen. Seperti harga barang itu sendiri, ya. Semakin tinggi harga yang ditetapkan oleh produsen, maka semakin meningkat pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini berbanding lurus kalau untuk di teori penawaran. Semakin rendah barang tersebut, maka semakin sedikit pula barang yang ditawarkan. Nah, ini yang terjadi pada kasus kelangkaan minyak goreng kemarin. Ketika harga minyak goreng rendah, maka banyak produsen yang mungkin ada beberapa produsen yang menahan barangnya tidak untuk ditawarkan, maka terjadilah sebuah kelangkaan. Dan ketika harga barang naik, harga minyak gorengnya sudah ditetapkan, bukan ditetapkan, harga eceran tertinggi ditarik oleh pemerintah, nah, maka disitulah produsen berlomba-lomba untuk memperbanyak penawarannya, unitnya. Nah, inilah teori penawaran yang terjadi pada saat kasus kelangkaan minyak goreng kemarin. Kemudian harga barang lain yang terkait, ini sama adalah barang pengganti, harga dari barang pengganti. Kemudian harga faktor produksi. Ya, teman-teman kemarin sudah belajar tentang biaya. Oke, itulah faktor-faktor. Nanti saya lanjutkan ya, break aja dulu sebentar. Baik, Bu.
Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi sampai pada, nah untuk poin 3, 4, dan 5 ini sama ya, terkait pada proses produksinya. Ya, harga faktor produksi, misalkan terjadinya kenaikan harga bahan baku, maka hal tersebut akan mempengaruhi dari penawaran si produsen. Kemudian biaya produksi yang tinggi juga akan mempengaruhi. Kemudian teknologi produksi. Kemudian ada jumlah kompetitor, target perusahaan, dan terakhir ada kebijakan pemerintah. Ya, karena ada intervensi dari pemerintah terkait HAT atau HET, harga eceran tertinggi. Itu juga mempengaruhi dari penawaran bagi produsen. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian kalau tadi ada hukum permintaan, maka ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Hukum penawaran berbentuk berbanding lurus. Kalau tadi berbanding terbalik, maka untuk hukum penawaran adalah berbanding lurus. Kecuali ceteris paribus. Kemudian kurva penawaran menggambarkan sifat hubungan antara harga dan kuantiti. Nah, ini adalah tabel dari penawaran atau tabel supply. Ya, berbeda dengan tabel demand yang tadi. Kalau tabel supply pada saat tingkat harga 100.000, maka barang yang ditawarkan juga sedikit, hanya satu. Pada saat harga barang 200.000 per unit, maka jumlah barang yang ditawarkan mulai meningkat. Sampai pada, misalkan pada kondisi tertinggi atau harga tertinggi 500.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Nah, ini adalah teori penawaran. Ini adalah tabel penawaran. Nah, untuk kurva penawarannya, bentuknya adalah seperti yang di kanan ini. Ya. Jadi, kalau tadi ke kiri atas, kalau penawaran ke kanan atas. Kalau permintaan ke kiri atas, kalau penawaran ke kanan atas. Nah, ini perbedaan antara permintaan atau demand dengan penawaran atau supply. Ya, beda kalau dilihat secara kurvanya juga berbeda. Nah, sama halnya dengan teori permintaan tadi, terdapat pergeseran dan pergerakan kurva. Untuk pergerakan kurva sama terjadinya karena perubahan faktor harga. Nah, untuk pergerakan kurva itu contohnya adalah kurva yang di sebelah kiri. Posisi harga stabil atau P0 dan posisi harga kuantiti juga stabil, Q0. Pada saat harga turun ke P1, maka maka barang yang ditawarkannya juga turun ke Q1. Ya. Maka kurvanya bergerak ke bawah. Pada saat terjadi kenaikan harga ke P2, maka kuantitinya juga naik ke Q2. Jadi pergerakannya ke atas atau ke bawah, dipengaruhi oleh harga. Kemudian ada juga pergeseran kurva. Masih sama dengan pergeseran kurva permintaan tadi. Di kurva penawaran juga terdapat pergeseran kurva penawaran
yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain selain faktor harga. Diasumsikan faktor harga konstan. Nah, pergeserannya seperti pada kurva yang sebelah kanan. Pada kondisi harga yang stabil, tetapi pada kondisi tertentu dari Q0 turun kuantitinya yang ditawarkan ke Q1. Maka kurvanya juga bergeser dari kurva S0 bergeser ke kiri menjadi kurva S1. Dan pada kondisi tertentu terjadi peningkatan jumlah barang yang ditawarkan dari Q0 ke Q2, maka kurvanya juga bergeser dari S0 ke S2. Kurvanya bergeser ke kanan. Nah, itulah dari penawaran. Ya, serupa tapi tak sama, jangan terbalik antara kurva, antara hukum, dan tabel dari permintaan serta penawaran. Ada pertanyaan untuk teori penawaran atau supply? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari awal sampai tadi ke sekarang ke penawaran itu Ibu menjelaskan tentang teori-teori permintaan dan penawaran. Artinya kalau saya bisa, mohon maaf kalau saya menyimpulkan, teori permintaan dan penawaran ini kan artinya ada hubungan timbal balik, hubungan yang baik antara pembeli dan penjual. Ya. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan penjual supaya kurva atau diagramnya membaik, itu terkadang sebelum ada faktor harga yang diskon, itu selalu dinaikkan dulu Bu. Dinaikkan dulu harganya, harganya dinaikkan dulu, tetapi pas mau menjual supaya kuantitasnya banyak, itu di diskon, padahal harganya itu ya tetap gitu. Ini masuknya gimana Bu? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, kalau hal tersebut itu adalah dari pergeseran kurva. Karena sebenarnya asumsinya adalah harganya tetap. Tapi yang dirubah adalah faktor lain. Misalkan momen yang diambil. Nah, terkait penerapan diskon dan sebagainya, itu secara teori penawarannya, ya, kalau dilihat di definisi dari penawaran, keinginan produsen untuk menjual suatu barang dan dikaitkan dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, secara teorinya, ya, tapi secara prakteknya itu nanti dikaitkan lagi dengan ilmu pemasaran. Gitu. Jadi tidak murni bicaranya tentang hukum penawarannya, tapi melebar dilihat dari segala aspek ekonominya, dari hukum penawarannya, kemudian dari strategi marketingnya. Nah, itu banyak faktor. Dan kalau dari kurvanya, supaya kurvanya membaik, maka itu adalah pergeseran kurva penawaran yang terjadi. Karena kan sebenarnya harganya adalah stabil. Harganya konstan. Tapi bagaimana untuk kurva tersebut bisa meningkat atau bisa secara bisa meningkat, bisa membaik. Nah, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva. Gitu. Jadi yang berubah adalah momennya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa dilihat secara murni di hukum penawarannya, tapi di sana ada dari aspek strategi marketing. Dan bagaimana kurvanya membaik itu adalah untuk
bagaimana kurva tersebut bergeser ke kanan, ke arah kuantiti yang meningkat. Seperti itu, Pak. Artinya itu hanya berpengaruh terhadap teori penawaran ya Bu ya, bukan yang lainnya Bu. Kalaupun tadi Ibu bilang Ya. selain faktor harga itu Nah, ada faktor ya yang kalau lainnya. dilihat dari pembeli, dari konsumen, itu adalah definisi si konsumen yang menganggap bahwa harga tersebut menurun. Ya, maka di sisi supply atau di sisi produsen, di sisi penjual yang terjadi adalah pergeseran kurva. Tetapi di sisi konsumen yang terjadi adalah pergerakan kurva. Ya, walaupun pada dasarnya sebenarnya price-nya adalah satu, tapi tetap hukum permintaan yang bermain karena terjadi pergerakan harga, terjadi perubahan harga. Walaupun di dalamnya ada strategi marketing yang diterapkan oleh si penjual gitu, Pak. Jadi ada dua kacamata yang berbeda di sini untuk melihat kurva. Dari sisi siapa? Dari sisi penjual berarti yang dilihat adalah kurva permintaan dan hukum permintaan. Tapi kalau dilihat dari kurva si penjual, ya berarti yang dibentuk adalah pergeseran kurva, gitu Pak. Jadi tidak bisa dilihat sekaligus. Nah, kecuali nanti ada namanya kita tentang keseimbangan pasar. Gitu. Tapi kalau dilihat dari masing-masing kacamata antara penjual dan konsumen, maka di sana ya memang ada dua kurva. Nah, nanti akan ketemu pada keseimbangan pasar. Seperti itu, Pak. Sama Oke, halnya siap Bu, ketika, makasih Bu. iya, sama halnya ketika kita mau mendata sebuah quantity, kita mau mendata jumlah barang. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari sisi konsumen kah atau dari sisi produsen? Nah, kemudian kalau kita mau melihat di mana keseimbangan pasarnya, di mana secara unit dan harga bertemu antara si penjual dengan si pembeli, atau bertemu antara hukum permintaan dengan hukum penawaran atau disebut market equilibrium. Nah, masuklah kepada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan di mana kekuatan permintaan sama dengan kekuatan penawaran. Nah, inilah baru kita combine, baru kita kita gabungkan antara hukum permintaan dengan hukum penawaran. Terjadilah market equilibrium. Harga yang terjadi pada kondisi tersebut dinamakan harga keseimbangan ya, secara harga. Sedangkan kuantitinya maka dikatakan equilibrium quantity atau kualitas keseimbangan. Ya, artinya pada saat pergerakan atau perubahan harga dari sisi demand maupun dari sisi supply sampai ketemu pada satu titik harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli, nah itulah terjadi keseimbangan. Ya. Sama halnya juga dengan unit. Unit yang diminta dengan unit yang ditawarkan ketemu pada kekuatan yang sama, demand dan supply-nya secara unit, nah itulah terjadi market equilibrium. Ya, kalau tadi kita melihat satu persatu, maka di sini coba kita gabungkan antara penawaran dan permintaan tadi. Ya, seperti yang tadi Pak siapa tadi tanyakan. Nah, coba kita lihat. Ini adalah tabel yang saya gabungkan dari tabel demand atau permintaan dengan tabel supply atau penawaran. Ya, dasarnya adalah harga. Pada tingkat harga 100.000,
permintaannya 5, tapi penawarannya 1. Nah, kemudian pada tingkat harga 200.000, permintaannya 4, tapi penawarannya hanya 2. Nah, kondisi tersebut dikatakan kondisi excess demand atau kelebihan permintaan. Karena kondisi demand lebih besar daripada supply. Ya, maka namanya adalah excess demand, excess D. Kelebihan permintaan. Kemudian pada tingkat harga 300.000, ternyata di sini bertemu antara kekuatan dari permintaan konsumen dengan kekuatan dari penawaran si produsen. Nah, maka di harga 300.000, disinilah terjadi keseimbangan pasar. Atau kondisinya adalah equilibrium. Ya, market equilibrium. Kemudian pada tingkat harga 400 dan 500, demand supply-nya berubah lagi. Tingkat harga 400.000, demand-nya 2, supply-nya 4. Tingkat harga 500.000, demand-nya 1, supply-nya 5. Nah, kondisi yang terjadi adalah excess S atau excess supply. Kondisi kelebihan penawaran. Nah, inilah data yang menggambarkan dari equilibrium. Ya, data ini tadi saya ambil dari tabel penawaran dan tabel permintaan. Dan jika digabungkan kurvanya, di kurva permintaan dan kurva penawaran tadi, maka akan menunjukkan titik equilibrium atau titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Yaitu pada saat kondisi P-nya 300.000 dan Q-nya 3. Terjadi pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ya, ini adalah dua kurva yang saya gabungkan dari dua teori sebelumnya. Ini kurva equilibrium. Nah, mungkin kalau yang tadi ditanyakan itu adalah ada dari sisi ekonomi lainnya yang harus dilihat, seperti adanya strategi marketing yang digunakan. Maka kurvanya juga, perubahan kurvanya juga masing-masing. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat pertemuan permintaan dengan penawaran, atau pada saat kekuatan permintaan sama besarnya dengan kekuatan penawaran. Nah, inilah yang terjadi. Seperti mungkin pada mungkin ya, ini juga lagi ditelaah, sedang diteliti juga terkait harga eceran untuk minyak goreng, ya, yang terjadi kelangkaan. Karena pada case sebelumnya dari kacamata produsen harganya terlalu rendah, sedangkan dari kacamata konsumen harganya terjangkau, ya, untuk konsumen. Nah, ketika sekarang harga eceran tertingginya dicabut, ini akhirnya berubah lagi, ya, berubah dari sudut pandang konsumen dan produsen. Nah, ini yang mungkin sedang dikaji lagi, berapakah harga eceran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi equilibrium. Tapi sampai saat ini masih dikaji untuk harga eceran dari minyak goreng. Nah, itu belum ketemu equilibriumnya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk materi hari ini kita kualitatif, tidak ada kuantitatif. Ada pertanyaan sebelum kita sedikit membahas tentang pertama absensi dan kedua perkuliahan di bulan Ramadan minggu depan. Ada pertanyaan?
Saya mau nanya Bu dosen. Iya, silakan Ibu. Eh, Ini Bu, Ibu barusan menerangkan tentang keseimbangan equilibrium ya Bu. Apa yang terjadi Bu jika di pasar tidak tercapai keseimbangan equilibrium tersebut? Nah, ini yang saat ini, oke, ini yang sudah terjadi pada apa namanya? Kalau dari saya pribadi melihatnya akhirnya penghapusan atau peniadaan swab, ya, swab baik itu rapid test antigen maupun tes PCR. Ya, ketika di awal harganya tinggi, tapi permintaan tinggi, maka banyak bermunculan klinik ataupun tenaga jasa penyedia layanan rapid, ya, swab. Nah, sampai akhirnya harga eceran terendah, tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nah, ya, maka yang terjadi adalah sudah tidak dibutuhkannya lagi, sudah tidak diperlukan lagi oleh konsumen. Maka penghapusan. Nah, ini juga kalau dilihat pada saat hilangnya BlackBerry. Hilangnya BlackBerry itu sempat bertemu pada titik keseimbangan pasar, tetapi akhirnya sudah melampaui dari titik keseimbangan pasar. Nah, maka barang tersebut tidak menjadi skala prioritas lagi dan akan dicari untuk barang penggantinya, barang substitusinya. Gitu. Jadi jika tidak ketemu dengan titik keseimbangan pasar, biasanya yang terjadi adalah menghilang. Ya, adanya menghilang. Contohnya lagi apa? Premium. Pada saat tingkat harga premiumnya rendah, BBM premium rendah, maka hampir semua pengguna kendaraan bermotor menggunakan BBM jenis premium. Tapi ketika harga eceran premium mulai tinggi, mulai terjadi kelangkaan, sampai akhirnya pemerintah menghapuskan BBM premium karena tidak ketemu dengan keseimbangan pasarnya. Ya, tidak bertemu antara barang yang ditawarkannya tidak ada, sedangkan barang tersebut terus diminta. Maka yang terjadi adalah hilangnya produk tersebut. Nah, itu jika tidak terjadi keseimbangan pasar maka akan hilang. Bisa jadi sudah terjadi keseimbangan pasar, namun kurvanya terus bergerak sehingga pergerakan kurva itu akan mematikan salah satu hukum, entah dari hukum penawarannya ataupun dari hukum permintaannya. Maka akan terjadi menghilangnya produk tersebut. Itu banyak ya, Bu, kalau kita lihat produk-produk yang hilang karena tidak ketemu dengan equilibrium atau sudah pernah ketemu dengan equilibrium. Nah, itu akan terjadi kehilangan produk atau menghilangnya produk. Seperti itu, Bu. Baik, Maaf, Bu. terima kasih. Iya. Iya, Pak. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bu, saya Nana, Bu, Iya. dan nyambung juga dengan pertanyaan Bu Neng. Itu kalau yang equilibrium itu ketika ada tadi disebutkan juga keseimbangan suatu keadaan ya. Nah, ketika sudah ada keseimbangan pasar, itu harga yang ada itu harga yang sebelum tadi diskon atau harga keseimbangan yang baru, Bu. Ini lanjutan aja yang dari tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau hal tersebut itu biasanya yang selama ini terjadi akan ditetapkan dengan harga
diskon tersebut akan terus ditetapkan. Karena kan sebenarnya harga yang sudah diskon adalah harga yang sebelumnya ditawarkan. Tapi karena strategi marketing yang diterapkan, maka harganya terkesan naik, kemudian diberikan diskon. Sebenarnya kan berarti itu adalah satu harga yang sama, Pak. Jadi tetap harga tersebut sebenarnya harga yang digunakan, yang ditetapkan oleh produsen. Kan sebenarnya seperti itu, Pak. Iya, Bu, berarti equilibrium Nah, itu equilibriumnya itu terjadi karena pergeseran kurva, bukan karena, kalau dari sisi ini ya, makanya tadi ada terjadi dari kacamata mana. Kalau terjadinya equilibrium yang terkait harga tersebut, itu adalah dari kondisi yang terjadi. Misalkan gini, kita ambil contoh ya, pada tingkat harga maaf, bisa di mute sebentar. Maaf Bu, sebentar. Bu Ayu, mohon demo Bu Ayu monitor. Bu Karena Ayu. feedback di saya. Contohnya kita ambil misalkan harga sebelum Lebaran 100.000. Kemudian barang yang diminta 5. Ya. Nah, ketika harga saat Lebaran, momen Lebaran, harganya seolah-olah ditaikkan menjadi 120.000 diskon 20% misalkan. Maka menjadi 20.000, 40.000, menjadi 90.000 misalkan. Berarti kan sebenarnya harganya stabil. Nah, dengan strategi marketing tersebut, maka permintaan secara kuantitinya bisa meningkat. Nah, tinggal dilihat itu pergerakan dari sisi permintaan akan bertemukah dengan kurva pergeseran, akan bertemukah dengan kurva pergeseran dari si penawarannya. Ya, kalau di kurva penawaran itu kan bergesernya penurunan kuantiti Q1 adalah ke kiri. Peningkatan kuantiti ke Q2 bergesernya ke kanan. Itu dari sisi penawaran. Kalau dari sisi permintaan, kalau berkurang kuantitinya, ya, bergesernya ke kanan. Kelebihan atau meningkatnya kuantitinya bergesernya ke kiri. Nah, kapan equilibriumnya? Sebenarnya price satu, harganya satu. Nah, ketika pergeseran dari kuantiti permintaan akan bertemu dengan pergeseran kurva dari kuantiti penawaran. Itu, Pak. Nanti baru bisa ketemu yang namanya market equilibriumnya. Ketika pergeseran kurva itu akhirnya bertemu. Kalau di sini tidak diterapkan oleh strategi marketing, maka dilihatnya dari harga dan kuantiti. Tapi kalau tadi karena ada strategi marketing yang diterapkan, maka terjadi pergeseran kurva. Kapan equilibriumnya? Ya, ketika pergeseran kurva permintaan bertemu dengan pergeseran kurva penawaran. Gitu, Pak. Itu adalah case yang berbeda dengan penjelasan dari keseimbangan pasar. Seperti itu, siap, Pak Nana. Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya. Oke, siap. Iya. Karena kan itu sudah ini ya, sudah ada ilmu ekonomi lain selain dari ilmu teori ekonomi. Ada strategi marketing di sana, pemasaran, ilmu pemasaran. Ya. Nah, itu adalah tentang teori ekonomi, teori permintaan dan teori penawaran. Oke.
Saya mau sedikit membahas tentang pertama absensi. Eh, Pokoknya setiap kehadiran, setiap pertemuan, saya anggap di situ full, ya, dianggap di situ hadir. Nanti di apa namanya, direkap saya, jadi semuanya diasumsikan hadir. Ya. Cuma di sini adalah 10%-nya kehadiran, berarti ada yang saya geser. Seperti untuk di ujian, sekali lagi ya, untuk di ujian, sedikit atau kecil pertimbangan, kecil kemungkinan untuk pengadaan revisi. Karena sudah dibantu oleh absensi yang dianggap full 10 poin. Jadi tidak ada revisi. Ya. Kemudian, bukan revisi, remedial maksudnya. Tidak ada remedial atau perbaikan ujian, baik UTS maupun UAS. Itu karena kemarin saya terkendalanya di situ ketika saya menetapkan remedial, ada beberapa yang slow respon, jadi terhambat lagi untuk saya merekap nilai. Maka di sini saya putar. Absensi saya anggap full semuanya, saya mengabaikan absensi, tetapi untuk ujiannya tidak ada remedial. Itu tentang absensi. Kemudian yang kedua tentang perkuliahan kita besok di Ramadan. Karena kita dari berbeda-beda wilayah waktu, ya, waktunya berdasarkan masing-masing wilayahnya. Kalau kita ambil jam 19.00 WIB bagian barat untuk mulai perkuliahan, gimana? Kita sepakatin bersama, karena rasanya kalau mulai 18.30 kita baru banget buka puasa tuh. Nggak enak banget nih. Izin Bu. Iya. Ini Rahmat Bu dari Riau Bu. Kalau Iya. bisa Bu, permintaan kita lah semua. Kalau untuk di bulan Ramadan, kalau kita pakai e-learning aja gimana Bu? Kan cuma 2 kali atau 3 kali pertemuan cuman tuh Bu. Ya, masalahnya gini Pak, saya sih juga berpikiran seperti itu. Saya mau pakai mungkin tugas aja, penyampaian tugas aja. Tapi permasalahannya di sini adalah saya kuantitatif Pak. Ada rumus yang harus dijelaskan. Nah itu, apakah Bapak Ibu bisa memahami tanpa saya jelaskan? Itu pertimbangan saya seperti itu, karena saya kuantitatif. Kalaupun saya kualitatif, mungkin saya berani seperti itu. Makanya nanti rencananya saya mau pilah dulu, kira-kira di pertemuan kurang lebih 2-3 minggu ke depan, bobot silabusnya atau bobot pokok bahasannya seperti apa. Kalau bisa saya siasati, misalkan dari 1 bobot atau 2 bobot saya pecah untuk 3 pertemuan. Jadi kalaupun memang ada ada pertemuan yang harus penjelasan, itu secara waktunya bisa dikurangi. Pertimbangan saya seperti itu sih Pak. Boleh usul Bu? Iya. Bagaimana kalau Bu dosen itu buat video pembelajaran aja Bu? Video ya. Video ya. Bu, mohon izin. Ini deh nanti. Iya, gimana ya. Pak? Saya rasa kalau memang Ibu keberatan untuk membuat video, mungkin pelajarannya ada yang mirip dengan YouTube, bisa dikirimkan link YouTube-nya. Kita pernah Bu melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi salah satu mata kuliah
memberikan sebuah penjelasan melalui link YouTube, walaupun itu bukan dari Pak dosennya, Oh, tapi bisa ya, ada bisa boleh ya ya seperti itu ya. ada kemiripan Oke, Bu. baik. Oke, Insya Allah kita mampu atau kita oke, bisa mempelajari oke, apa yang Ibu sampaikan. Dan oke, baik. saya mewakili teman-teman Bu, berterima kasih sekali atas semua kebijakan dan kelonggaran yang diberikan Ibu Lia di semester 2 ini. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, baik. Paling nanti saya coba pilah dulu secara bobot, ya, secara bobot silabusnya seperti apa. Kalau memang di situ ada bobot terkait apa namanya materi kuantitatifnya, penjelasannya, maka mungkin ya nanti coba saya cari referensi dari ini ya, dari internet ataupun referensi YouTube ya. Nanti coba saya cari. Atau nanti saya bisa siasati, saya tukar dengan bab yang lain yang sekiranya kalau memang di situ Bapak Ibu cukup dengan mendownload di e-learning, tapi bisa mudah dipahami gitu. Karena ada satu mata kuliah yang agak bukan satu mata kuliah, ada satu bab yang agak berat, Paling nanti saya putar aja, karena kalau nggak salah di 3 pertemuan terakhir itu teori semua, kualitatif semua. Paling nanti saya putar aja. Jadi itu akan saya ambil untuk UTS, sedangkan yang di 3 pertemuan terakhir sebelum UTS akan saya ganti ke UAS. Seperti itu aja ya. Jadi Ya Bu, makasih. paling ada tugas aja kali ya. Selain materinya diunduh di e-study untuk absensi, ya Ibu tetap masuk ke e-study untuk mengunduh materinya ya, supaya absensi Bapak Ibu terekap di akademik. Dan Ya, saya Bu. juga Siap. akan mengabsennya juga dari e-study tadi ya, walaupun asumsinya akan saya abaikan untuk absensi, tapi setidaknya ada rekap yang masuk ke akademik dari mahasiswa melalui e-study gitu. Paling nanti saya putar aja materinya. Materi di pra-UAS, 3 materi di pra-UAS akan saya naikkan ke pra-UTS. Itu semua tentang teori. Kemudian mungkin nanti di ada satu tugas teori, ada satu tugas teori atau tugas makalah untuk melengkapi dari pertemuan selama Ramadan. Paling seperti itu aja supaya saya juga tidak tidak melepas begitu aja tentang materi, karena materi tersebut saya yakin secara browsing mudah, banyak ya, dan tidak perlu penjelasan. Nah, tapi secara absensi tetap berjalan, secara tugas juga tetap bisa masuk, dan secara ibadah juga bisa terpenuhi. Paling seperti itu aja solusinya. Ya, Siap, jadi Bu. nanti Makasih, saya Bu. rubah silabusnya. Sepakat Bu, nggak apa-apa Bu. Sepakat, Bu. Oke. Oke, baik. Kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan ya tentang teori permintaan dan Siap, teori Bu. penawarannya. Oke, menutup dari pertemuan hari ini, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Baik, Ibu. segala amal ibadah puasa kita nantinya diterima. Amin. Sama-sama. Sama Bu, sama-sama. Semoga khusyuk. Iya, kemungkinannya Puasanya hari apa Bu akan dosen? bertemu. Amin. Amin. Dosen, Amin, amin. Amin. puasanya hari apa Bu? Oh, puasanya kalau nggak salah Sabtu ya. Kalau Sabtu Muhammadiyah ya. Sabtu, Bu. Kalau umumnya Sabtu Bu.
Iya, biar dari bareng-bareng, biar sepertinya sama-sama Bu dosen. sepertinya sama ya tahun ini. Iya Bu. Mudah-mudahan sama. Insya Allah Nanti sama Bu, bareng kita, sekarang. ya nanti kita tunggu keputusan dari pemerintah sidang isbat Jumat ya, rencana Jumat sidang isbat. Tapi kalau dari Muhammadiyah sudah sepertinya sudah menetapkan hari Sabtu ya. Sudah Bu, Dia Iya. Sabtu Ya, Bu. katanya sih Muhammadiyah udah. Udah kita ikut Bu dosen aja. Bu dosen, Oh, Bu jangan dosen, dong. Bu dosen, nanti kalau Lebaran bolehkah ke rumahnya Bu dosen? Rumah saya, monggo. Monggo, Pak. Oh, siap. Nanti kalau ada waktu Bu, ada perwakilan aja ke sana. Oke, Boleh siap. bawa dodol ya. Bawa kopi melek Kang Amir tuh Bu. Oh gitu. Iya, kemarin saya habis dari Magelang, Jogja nih. Oke. Dosen ini rumahnya Ya di Bu, mana? terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Iya, kenapa Pak tadi? Rumahnya di mana Bu dosen ini Bu? Oh, saya di wilayah selatan. Mudahnya sih Lebak Bulus ya, Pak. Daerah Lebak Bulus. Oh, dekat itu Bu sama Pak Nana. Tenang saja. Oh, gitu. Oke, baik. Ya, nanti ditunggu silaturahminya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Berarti kurang lebih nanti selama Ramadan tidak ada pertemuan, kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Siap, Nanti makasih banyak kita Bu. saya koordinasi melalui Bapak Ketua Kelas ya. Iya Untuk Bu. setiap pertemuannya, dan kalau memang ada perubahan atau apapun ketentuan maupun kebijakan lainnya nanti saya berkoordinasi ke Ketua Kelas. Oke, begitu Bapak Ibu. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas atensi dan waktunya. Saya tutup dengan sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Sabtu puasa kita, Kang Amir. Kalau Kalau saya insya Allah tanggal 1 Pak Jenal. Pak Jenal Tanggal insya Allah saya tanggal 1 Pak Amir. Iya tanggal 1. Oh. Insya Allah saya tanggal 1. 1 Ramadan Pak Jenal. Iya betul. Itu pecinya Pak Promensius, jangan lupa. Oh iya. Buat lebaran. Oke, Pak Sandi. Pak Jenal. Nah iya nanti apa berapa bisa itulah dikondisikan. Kalau pasaran berapa itu Pak? Saya belum cek ke pasar ini Pak. Oh kirain buatan sendiri Pak di Nah, kampung. ini apa namanya? Masuk kelas yang lain, masuk kelas. Biar belum Pak, belum ada kabar. Pas Suparmannya belum ada kabar. Oh nah gitu kan. Tumben. Ya, tumben teratur bertanya ke Bu dosen tadi. Kebetulan capek galak semua. Ya. Capek untuk galak. Tumben pertanyaan teratur ya, Kang Amir, Pak Nana. Tenang ya. Dan kata-kata manis Kang Amir tuh membuat hati Bu dosen berbunga-bunga jadinya. Ya, memang sekali-sekali harus digitukan Pak. Biar untuk mengambil hati seseorang itu serahkan sama saya, tenang aja. Pak Amir. Siap, Pak Promensius. Pak Amir sendiri yang mau ke Jakarta. Tahu-taunya mau suruh Pak Nana. Enggak.
Tipe Kang Amir tuh kayak gitu Pak Provensius. Siap diambil bola tuh dilempar ke orang lain sama dia. Perwakilan Pak. Kalau kita ke sana rame-rame, nggak ini sangunya. Bu dosen kalau memberikan uang saku ke kita kan nggak enak amplopnya. Saya bisa aja bikin SPPD ke sana. Kan lumayan. Pak Esa masih ada kah Pak Esa? Baru aja ini dia. Masih ada kayaknya. Untuk mata kuliah kedua kayaknya sudah dibuatkan linknya Pak, belum ya? Belum kayaknya. Belum kayaknya Pak. Belum ya. Yang pakai Pak Andi, bisa enggak Pak Andi? Minta tolong lagi Pak Andi. Emang link yang dulu kemana Pak? Enggak Pak, Esanya lagi ada acara Pak di luar. Tapi iya. saya tadi itu barusan nyampe. Jadi ya itu tadi minta bantuan saya tadi ke pondok, Pak Nana lagi ada acara di rumah, jadi bingung. Tidak ada yang backup. Untung aja ada Pak Andi tadi yang bikin linknya. Terima kasih Pak Andi. Keluar pun Pak Andi. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa. Baik. Kangen sama Iya. Gimana kabarnya Pak Rahmat Riau ini ya? Aku WA dibaca doang. Enggak, saya pun WA hanya di read aja, nggak ada kabar sama sekali dia. Iya. Kangen saya pun, WA saya pun. Kangen. Siapa yang tadi WA? Semua di WA. Itu kalimat ilmiahnya Pak itu saya masih ingat dengan baik itu. Bisa dengar suara saya, Kak, Pak? Siapa? Nah, dari Mentawai. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat ya. Ya. Kalau ini Rahmat Ilahi. Itu Pak Indosiar. Rahmat Ilahi Indosiar kan? Rahasia ilahi itu. Sesama Rahmat itu jangan dahului. Itu bisa kali, bis itu. PO. Ada Rahmat Hidayat, Rahmat Ilahi, ada Rahmat Zainal, ada Rahmat Frumensius, ada Rahmat Karyadi, Rahmat Amiril, Rahmat Amiril, ada Rahmat Maman, Rahmat Bidiansa. Rahmat Bidiansa mana Rahmat Bidiansa? Rahmat Bidiansa. Mata pelajaran selanjutnya sudah di ini di. Ayo pindah grup kita. Belum, saya lagi koordinasi nih, lagi caprian sama Pak Ketua. Dijawab. Sudah itu di grup sudah dikirim Pak Andi. Oh, sudah linknya. ya. Mangga, meluncur ke sana. Oke, siap meluncur. Cus.